Wali Songo dan Fathahillah 1490-1570, pahlawan aliansi Nusantara yang tidak ditulis melawan penjajahan Portugis. Orang nggak tahu. Ya kan? Ini betul. Si King nih kalau dijelasin tentang Fathahillah pasti beliau katanya pasti begitu. Gitu. Jadi kan orang kan semua kan sudah berkontaminasi dengan cerita-cerita. Satu contoh, seperti apa ceritanya Maulana Hasanuddin? Coba. Itu ceritanya Hasanuddin itu menurut Babat Parahyangan, menurut sejarah Banten, menurut Babat Banten pun juga, bahwa di situ dikatakan Maulana Hasanuddin itu perang sama pucuk umur ngadu ayam, ya kan? Semudah itu tak membuat kerajaan hanya cuma ngadu ayam. Itu kan gak masuk akal. Ya kan? Itu kan yang beredar sekarang kan seperti itu, makanya iya justru itu, makanya kasihan deh lo, begitu. Sudah dibodohin bertahun-tahun, gitu. Makanya dengan tadi ini akan diangkat buku ini. Jangan kaget semua juga, rungkat deh semua juga. So, yang berkoar-koar ini dan itu dan ini dan itu. Kita juga punya, maksudnya kitab sejamannya. Kita membuat buku ini referensinya bukan satu buku, tapi 2.500 buku. Harus kerjasama juga dengan Badan Kesejarahan Nasional tuh. Jadi ya soheh lah dianggapnya tuh gitu. Atau iya kesitunya mah betul harus bekerja sama, tapi kan kayak penemuan kemarin ada 1 tahun BPJP, ya kan, di sini saya tunjukin dia nggak bisa ngomong apa-apa, harus gimana saya kan begitu. Ya, seharusnya kan dia kan seorang sejarawan, seorang BPJP itu kan harus tahu cagar budaya itu kan, gitu. Sampai saya ngomong begini, orang cagar budaya kok nggak tahu sih, saya gituin kan, hanya cuman makan gaji buta doang, saya gituin. Ini penemuan loh, saya gituin kan. Seharusnya Anda harus sigap begitu. Gak ada itu sampai sekarang pun juga, udah 1 tahun lebih ini ke sini. Gak ada kontak-kontak lagi, ada datang-datang lagi. Ya berarti kan minimal kalau memang orang-orang seperti mereka itu udah ada rada enggan, ya kitanya yang mesti mau nggak mau yang mesti ngelobi gitu. Ngeladenin amat kayak ada rokoknya aja. Bukan begitu, justru supaya nanti ketika itu beredar, maksudnya memang udah ada referensi juga dari pihak-pihak yang memang benar terkait dengan bidang sejarah itu gitu loh. Orang kitanya aja sudah punya referensi sendiri kok. Makanya sekarang ini sejarawan-sejarawan ini dari dulu dan sampai sekarang itu referensinya referensi Manuk Beo. Tuh. Ya kan? Coba bener nggak kata orang itu tuh, siapa Sintus, Manuk Beo kalau dia bilang assalamualaikum, itu. Jadi sejarah Banten ini luar biasa. Yang sebenarnya sejarah Banten ini kan luar biasa. Itu kerajaan yang top markotop. Bahkan yang Anda tahu itu salah satunya ya cuman Banten yang punya, kalau nggak salah ya, selain mana ya lupa deh. Cuman sama Aceh sama Banten sama mana ya, yang punya delegasi sampai ke luar negeri, Inggris, duta besar lah kalau zaman sekarang mah tuh. Itu kan luar biasa itu. Berarti kan pelajaran besar. Ngapain dia ke sana? Dagang iya meren. Dagang kadu. Harus jelas lah. Ngapain ke sana? Kenapa? Justru itu orang-orang yang dari Eropa datang ke sini kok. Orang-orang Eropa itu semua dari dulu juga udah datang ke sini. Ya, itu mah iya. Itu dia maksudnya duta besar ini bahwasanya mengetahui bahwasanya Kesultanan Banten ini pada masanya itu besar banget gitu, sampai-sampai memiliki duta besar di luar negeri, di Eropa bahkan begitu loh. Ngapain?
Atuh meureun hayang kawin deui jeung urang bule. Ngomong mah, jangan pakai narasi, ngomong sama saya mah harus jelas. Kalau kata Mahesa mah harus jelas, ya kan begitu. Enggak. Atuh fungsi duta besar naon ge? Ya apa dulu kan begitu. Sebelumnya ada duta besar itu ke sana itu apa dulu? Makanya kan kita harus Pasti kan ada kepentingan orang luar, kepentingan orang luar itu gitu loh. Punya kepentingan di sini di Banten tuh. Bukan di Justru Banten. itu orang Portugis datang ke Banten ini, beliau itu, ya kan, membuat suatu perjanjian. Ada apa sebetulnya di Banten ini kan begitu? Yang dinamakan perjanjiannya itu adalah Paradao. You understand Paradao? No. Nah, iya. Itu dengan orang Portugis. Jangan salah kalau orang Portugis itu datangnya 1511. Kalau orang Belanda itu datang ke Banten itu di tahun 1596. Tuh. Semua juga ke sini itu kepingin bekerja sama, kepingin berdagang, barter sama orang Banten, karena Banten ini terkenal dengan ladanya, dengan bericaknya. Makanya kenapa termasuk orang Portugis, orang Cina, orang Denmark, orang Inggris itu semua pada datang ke sini. Guzarat, orang Keling, semua pada datang ke sini. Gitu. Jangan salah, sabandar-sabandar yang ditugaskan sama Sultan Banten itu bukan orang sininya tapi orang luar. Siapa? Orang Cina yang masuk Islam. Itu. Bukan cuma orang Cina kan lah? Bukan. Tapi orang Keling. Itu. Orang Keling itu bukan orang India loh ya. Jangan salah. Gitu. Harus paham dan harus mengerti. Was itu Paradao? Cenah. Paradao itu adalah suatu perjanjian antara Raja Portugis dengan Raja Sunda. Siapakah waktu itu zamannya Raja Sundanya? Begitu. Itu zamannya Surawisesa. Karena Surawisesa itu beliau datang ke sana ke Malaka karena Portugis bisa menghancurkan Malaka. Tapi pertama kali dia menghancurkan waktu di Turki di sana waktu zamannya Konstantinopel. Gitu. Dia kalah. Makanya dia datanglah ke Malaka. Malaka dia bisa merebut Malaka, saat Malaka, Pasai, Aceh. Gitu. Dan begitu waktu perang 1511 itu, Paletehan itu dia tahu, cuman dia berangkat ke Mekah ke sana selama 3 tahun. Setelah dari Mekah ke sana datang ke Malaka, di Malaka itu sudah dikuasai sama Portugis. Dari situlah beliau bleng berangkat ke sana. Kemana? Ke Jepara ataupun ke Demak. Dari Demak di sana, beliau itu punya istri, dinikahkan sama adiknya Raja Demak, adiknya Raja sana, Raja Jawa. Gitu. Dari Jawa sana barusan ke Pulau Bintan. Setelah mengislamkan di sana, barusan beliau ke Pulau Bintan ke sini dan 1522 Portugis mau nyerang ke Banten. Kalau orang mengatakan di menurut buku sejarah bahwa itu perangnya di Sunda Kelapa, no, tidak ada, bukan di Sunda Kelapa. Gitu. Jadi bukan di Sunda Kelapa karena Sunda ini, kerajaan Sunda ini mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang sangat besar sekali. Yang pertama itu adalah pelabuhan Banten, yang kedua itu adalah pelabuhan Pontang, ya, Pontang. Kalau bahasa Portugis bilangnya Pondang. Berarti kalau itu siapa? Lagu band dulu itu Pance F Pontang itu orang Pontang itu. Nah, itu pelabuhan namanya Pontang. Dari Pontang barusan ke Tangerang. Tangerang barusan ke Kalapa. Jadi nggak ada Sunda Kelapa tapi Kalapa. Dari Kalapa barusan ke Cimanuk, Pemanukan di sana. Dari Pemanukan terus sampai ke Jepara ke sana. Itu pelabuhan terbesar di Demak, kita di Jepara. Gitu.
Itu kan tidak apa ya? Tidak terceritakan dan tidak tertuliskan. Tulis dalam sejarah. Iya, tidak tercerita dan tidak tulis dalam sejarah. Orang taunya saja tulisan-tulisan ya mau intinya itu aja. Karena ada kepentingan semua juga. Gitu. Belanda itu kan datang ke sini kan 1596. Dia berdagang datang ke sini. Gitu. Itu setelahnya Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf dan Maulana Muhammad. Zamannya Sultan Abdul Mafahir, Mahmud Abdul Qadir. Waktu itu masih kecil. Ada wali rajanya yang namanya Arya Rana Manggala. Seperti itu. Di Banten sudah apa Belanda barusan datang itu. Lamun jerewong karena apa aja? Perimpidan tekemerin ini pelabuhan Banten. Pengen dagang. Pengen bekerja sama. Dulu, nah masalah ini gelar sultan di Nusantara ini sebelum eranya Sultan Maulana siapa namanya Mahmud itu nggak ada gelar sultan kan batas ya. Belum Karena ada. yang pertama kali digelari sultan itu ya Sultan Maulana Mahmud kan. Sultan Mahmud, gak ada Maulana-Maulananya. Mau kadang-kadang suka nambah-nambahin aja. Iya tuh nambahin bagus nggak apa-apa. Ya nggak boleh lah, nggak usah nambah-nambahin, nggak boleh. Sesuai dengan ininya aja. Ya kalau saya manggil Pangersa Abah Entus Kan itu beda-beda semua juga. Masa motornya Hon sama motornya Beat tulisannya Yamaha. Nggak boleh. kalau sifatnya dia takzim nih, misalkan contoh Anda nambahin nih Pangersa Abah Entus Pelituk, itu kan bagus, menghormati namanya itu, nambahin itu. Ya, Kalau ngejelek-jelek itu mau boleh. terlalu lebay. Terlalu lebay. Itu tanya King tuh, King ya nggak boleh King ya. Harus jelas dan begitu. Mas bubar. Jadwal saya Ada. kuburan. Nih. Malam. Oh, rungkat ya. Yap.